Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang hormati Bapak Bupati Lombok Barat, yang kami hormati akhirul kiram Tuan Guru Muharram Mahfuz sebagai tuan rumah dan Bapak-bapak para tuan guru yang tidak bisa yang sebutkan namanya satu persatu, yang dia banggakan bahwa acara ini merumuskan kode etik pergaulan di dalam pondok pesantren ini dilatar belakangi oleh, ya boleh dikatakan kita di Majelis Ulama merasa gamang atau merasa gelisah, merasa macam-macam perasaan yang menerpa pondok-pondok pesantren, beberapa pondok pesantren yang ada di Lombok Barat ini, ya mulai dari sepotong dan seterusnya sampai ke pecahan utara. Ini yang buat kita prihatin dan kemudian kita menganalisa kira-kira sebabnya apa. Kemudian dulu kita mulai dari ketika rapat di Forkopimda dan rapat-rapat yang lainnya, bahwa di antara sebabnya adalah mungkin pola komunikasi yang berkembang di dalam sebuah pondok pesantren itu sendiri, sehingga kayaknya kita perlu merumuskan sebagai usaha kecil kita, agar ke depan mungkin jangan sampai hal-hal seperti apa yang terjadi itu akan terulang dan berulang lagi, sehingga kita bersama para masyayikh, para tuan guru yang lain mencoba untuk menginisiasi piaran perumusan, ya istilahnya mungkin kode etik pola pergaulan di dalam pondok pesantren ini. Kita harapkan nanti menjadi istilahnya mungkin menjadi polisi di atas kertas para pondok pesantren, pengasuh pondok pesantren yang ada di Lombok Barat ini, sehingga dengan demikian itu mereka bisa lebih berhati-hati, lebih serius dalam bagaimana menata dan mengelola pondok pesantrennya masing-masing. Insya Allah ini merupakan awal dari sebuah perumusan semacam dulu istilah Tuan Halal itu awik-awik yang inang-inang, mungkin semacam kode etik dan sebagainya. Nah, masalah kode etik ini memang di tempat-tempat lain di Jawa itu, di beberapa kabupaten itu sudah punya perda kode etik atau nabi istilahnya itu, apakah itu di situ Bondo, itu semuanya namanya tersadarkan juga bahwa pola pengelolaan pondok pesantren yang Islami itu perlu dirumuskan dalam satu bentuk aturan, walaupun mungkin dalam bentuk kode etik yang dalam ini kode etik itu memang sanksinya hanya sekitar moral ya dalam istilah kode etik. Berbeda kalau mungkin perda ataupun hukum, mungkin sanksinya adalah sanksi hukum. Tapi paling tidak bahwa pertemuan pada hari ini kita harapkan nanti dari Lubusani para tuan guru bisa menyumbangkan pemikiran-pemikiran yang insya Allah nanti kita sumbangan pemikiran itu kita akan rekam, supaya kemudian kita kita menyempurnakan draft-draft yang sudah kita siapkan. Oleh karena itulah, jadi sekali lagi ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya atas kehadiran semua. Mudah-mudahan nanti dalam acara ini kita mohon sedalam-dalamnya supaya nanti akan bisa berpartisipasi untuk menyumbangkan pemikiran, ide-ide yang baik dalam rangka kita mencoba merumuskan awik-awik atau kode etik ini. Dan insya Allah nanti setelah
ini terumuskan, mungkin kita akan dalam diskusi kecil kita rumuskan yang lebih operasional, kemudian insya Allah nanti akan kita teruskan dengan sosialisasi, mungkin sosialisasi ke semua pondok pesantren yang ada di Lombok Barat ini, mungkin nanti dengan sistem rayon, rayon utara, rayon tengah, rayon selatan dan sebagainya. Nanti kita undang para pengasuh pondok pesantren itu nanti untuk kita menginternalisasikan apa yang kita telurkan, apa yang kita hasilkan pada pertemuan hari ini. Inilah garis besar yang dapat dalam pemikiran kita di Majelis Ulama yang kerjasama juga dengan teman-teman kita di FKSPB. Sekali lagi semuanya dalam rangka kita mencoba untuk membentuk lah, kalau bisa membentuk hal-hal yang tidak kita inginkan ke depannya. Demikian yang dapat yang sampaikan, dan sekali lagi mohon Bapak Bupati untuk bisa nanti secara resmi membuka acara ini. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, para tuan guru, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya mari kita dengarkan sekapur sirih atau kata hati akan disampaikan oleh pimpinan Pondok Pesantren Nurul Hakim kepada yang terhormat Bapak Tuan Guru Haji Muharram Mahfuz. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ba'du. Bapak Bupati Lombok Barat yang saya muliakan, Bapak Ketua Majelis Ulama Lombok Barat yang saya muliakan, Ketua FKSPB yang saya muliakan, Al-Mukarramun, para masyayikh, pimpinan-pimpinan pondok pesantren se-Lombok Barat yang memang diundang terbatas, tidak keseluruhan, terbatas untuk bisa, alhamdulillah bisa hadir jumlah terbatas tersebut. Atas nama pimpinan Yayasan Pondok Pesantren Nurul Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Majelis Ulama sebagai tuan rumah diskusi pertemuan saat ini, pertama menyampaikan ikut berterima kasih atas pertemuan ini. Kedua, ya sebagai tuan rumah ada saja hal-hal yang kurang berkenan, kami sampaikan permohonan maaf. Yang ketiga, atas nama pimpinan Yayasan Pondok Pesantren Nurul Hakim, punya harapan untuk pertemuan ini melahirkan kode etik atau awik-awik yang mudah-mudahan bisa menjadi awik-awik pegangan bagi kita para pengelola pondok pesantren, terutama sebagai sebuah upaya untuk mengatasi hal-hal yang bisa mendatangkan fitnah bagi pondok pesantren. Ini yang menjadi tujuan atau salah satu tujuan gagasan dari pertemuan ini. Semoga pertemuan ini diberkahi oleh Allah dan kita semua bisa melahirkan kode etik yang bisa menjadi pegangan bagi pengembangan pondok pesantren, bahkan bagi pendidikan Islam secara umum. Demikian, terima kasih, jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, para tuan guru, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya mari kita dengarkan bersama sambutan dan arahan Bupati Lombok Barat, sekaligus mohon berkenan membuka kegiatan ini secara resmi. Kepada yang kami hormati Bapak Haji Daru Ahmad Zaini SSINT, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du.
hormati Ketua Majelis Ulama Kabupaten Lombok Barat, yang hormati pimpinan Pondok Pesantren Nurul Hakim, Ayahanda, Dr. Mukarram, para al-karomun, tuan guru yang hadir, semakin tinggi. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini tiap belum sami dijamin kesehatan, kesempatan hadir di tempat yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam senantiasa kita aturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita selalu dapat syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin. Para al-mukarramun yang hormati, sudah disampaikan oleh Ayahanda Ketua MUI bahwa kegiatan ini adalah bertujuan untuk kode etik. Tentu kegiatan ini lahir dari kegelisahan beliau dengan seluruh pimpinan pondok pesantren khususnya di Kabupaten Lombok Barat yang beberapa akhir-akhir ini muncul berbagai isu yang kurang menyenangkan di dunia pendidikan, khususnya di dunia pondok pesantren dengan berbagai kegiatan yang kurang baik, sehingga dibutuhkan sebenarnya pedoman atau rambu-rambu terkait dengan itu semuanya. Tentu ini memang kegiatan yang sangat mulia, dan atas nama pemerintah Kabupaten Lombok Barat menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya, karena kegelisahan Lumbuk Sami juga bagian dari kegelisahannya, sehingga kegelisahan ini Lumbuk merespon dengan acara yang seperti ini. Dan tentu ini adalah bagian yang patut yang syukuri karena ikut bersama-sama memikirkan berbagai isu-isu yang kurang baik di lingkungan pondok pesantren. Tentu para al-mukarramun, kalau kita lihat dari perangkat regulasi yang kita miliki, sudah cukup, kita sudah memiliki undang-undang pondok pesantren, di pusat juga undang-undang pondok pesantren, terus di daerah kita juga sudah punya perda. Ini yang paling penting, maka yang paling penting adalah pada tataran implementasi, sehingga bisa jadi di samping menyusun kode etik atau awik-awik niki, perlu mungkin saya ketemu FKSPP untuk menyampaikan hal-hal seperti itu. Di samping juga mungkin perlu verifikasi untuk mendirikan, jangan baru punya bisa terus ini jadi pondok pesantren, buat pondok pesantren mungkin. Sehingga kalau kita simak beberapa kejadian di Lombok Barat, ini kan itu yang harus kita sikapi dengan kode etik. Bisa jadi mungkin antara pemimpin dengan santriwati terpisah dan lain sebagainya. Mungkin itu juga yang penting perlu dirumuskan, karena bagaimanapun kalau kita lihat kejadian-kejadian ini adalah karena terkadang di satu tempat ini yang mungkin menjadi bahan pemikiran kita bersama. Dan yang paling penting adalah sosialisasi, karena bagaimanapun ini adalah menyangkut kesadaran. Kalau aturan awik-awik kan paling tidak, walaupun kan tuan guru juga sudah paham semuanya secara aturan, secara konteks agama dan lain sebagainya, tetapi pada tataran implementasinya, hingga dia titip semuanya niki, mungkin nanti dua lembaga niki, Majelis Ulama Indonesia pada tataran kebijakannya disusun oleh MUI, pada tataran implementasinya nanti FKSPP mengambil peran untuk terus melakukan sosialisasi. Dan kriteria pondok pesantren, dikatakan pondok pesantren ini juga jangan baru cepat izin, dan ini juga nanti kita akan duduk bersama Kementerian Agama agar betul-betul ini juga ikut membimbing, jangan sampai setelah kejadian ini supaya baru kita ribut semuanya. Tentu kegamangan kita ini selalu dibayang-bayangi, lebih-lebih masih yang dengar akan ada isu yang lebih besar. Nah, ini kan isu-isu seperti ini cukup menyedihkan bagi kita akan hal-hal yang sama kejadian itu, sehingga yang berharap melalui forum ini akan menghasilkan betul-betul kode etik
karena tiang pelunggung kami adalah pimpinan pondok pesantren, sehingga tahu di samping juga secara kebijakan belum susun, tataran implementasi belum juga jalankan, sehingga ini akan betul-betul menghasilkan rambu-rambu yang operasional yang betul-betul real di masyarakat. Beda halnya kalau yang disusun oleh orang yang tidak sehari-hari bergelut di pondok pesantren. Ini yang kita harapkan, sehingga terima kasih tiang yang sebesar-besarnya kepada pelunggung kami, para mukawaman pimpinan pondok pesantren. Mudah-mudahan gagasan atau niat tulus pelunggung kami pada hari ini untuk membantu pemerintah daerah dalam rangka menyusun kode etik di lingkungan pondok pesantren menjadi sesuatu yang luar biasa bagi Kabupaten Lombok Barat untuk kita implementasikan bersama-sama. Sekali lagi terima kasih kepada MUI dan seluruh jajarannya, wabil khusus Pondok Pesantren Nurul Hakim yang telah bersedia untuk ditempati dalam menyusun ini semuanya. Mudah-mudahan memberikan hasil yang terbaik untuk Lombok Barat dan tentu pengembangan dunia pendidikan khususnya pondok pesantren ke depan. Bapak Ibu yang para al-mukarramun dan guru yang saya hormati, yang tambahkan hanya satu, bahwa beberapa program pemerintah pusat yang saat ini adalah pertama makan siang gratis. Makan siang gratis ini perlu mungkin kolaborasi antar pondok pesantren yang bisa memanfaatkan itu semuanya. Dia juga kemarin akan bangun pondok sekolah rakyat. Insya Allah di Kuripan di sebelah itu akan dibangun di atas areal 9 hektar dengan anggaran 220 miliar yang lengkap, fasilitasnya terbaik untuk masyarakat miskin. Ini semuanya adalah bagian dari ikhtiar kita untuk bagaimana mencerdaskan kehidupan, mengikis kemiskinan di tengah-tengah masyarakat Lombok Barat, sehingga nanti peran serta yang berharap pondok pesantren ini mengambil peran untuk makan siang gratis di koperasi merah putih juga nanti harus semuanya bisa masuk. Ini semuanya adalah ikhtiar karena kemarin yang berdialog langsung dengan Menteri Sosial untuk betul-betul memberikan perhatian kepada Lombok Barat untuk berbagai program, dan khusus untuk sekolah rakyat ini yang akan terima siswa baru dengan sementara proses gedungnya dibangun di Kuripan, dia akan tempatkan dulu sementara di SKB Gunung Sari Niki juga akan direnovasi, sehingga dia kemarin begitu ada momentum itu dia ambil untuk menerima murid lebih awal agar betul-betul bisa kita gunakan SKB Gunung Sari secara maksimal. Ini adalah ikhtiar yang dapat kita lakukan bersama-sama, dan peran pondok pesantren di dalamnya yang berharap menjadi sebuah lembaga lokomotif untuk melakukan perubahan di Lombok Barat. Mungkin ini yang dapat sampaikan dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan dialog MOI dalam rangka menyusun awik-awik di lingkungan pondok pesantren yang nyatakan mulai dibuka. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Haji Ridwan Marzani atas sambutan yang telah diberikan. Hadirin Bapak-bapak para tuan guru yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya untuk lebih barokahnya acara ini, mari kita doa bersama. Doa dipimpin oleh pimpinan Pondok Pesantren Abu Zar Al-Ghifari. Kepada yang kami hormati Bapak Tuan Guru Haji Muktiari, disilakan. Sudah beliau tadi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafiru mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana innana zalamna anfusana zulman katsiran. Innahu la yaghfiru dhunuba illa anta faghfir lana maghfiratan min 'indika warhamna innaka antal ghafurur rahim. Allahumma ighfir lana dhunubana waghfir dhunuba abaina wa ummahatina wa dhunuba jami'i masyayikhina wa masyayikhina
وذنوب جميع أقربائنا جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اجعل في قلوبنا نورا وفي أسماعنا نورا وفي أبصارنا نورا وفي وجوهنا نورا وفي أنفسنا نورا. اللهم عظم لنا نورا. اللهم بارك لنا بأسماعنا وبارك لنا بأبصارنا وبارك لنا بأفكارنا وبارك لنا في علومنا وبارك لنا فيما أعطيتنا وبارك لنا فيما رزقتنا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا بعد هذا تفرقا موفقا معصوما. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.